teman-teman, balik lagi sama gua di channel Rutin. Dan ya, pada kesempatan kali ini di hari Minggu teman-teman ya. Sebelumnya selamat hari Minggu juga buat teman-teman sekalian. Happy weekend juga. Dan kemarin ada saya update untuk Bitcoin. Dan juga untuk hari ini, ya khususnya di weekend ini di hari Minggu, kita akan bahas altcoin. Karena kemarin tuh banyak banget yang request Habar. Jadi coba akan saya update untuk video kali ini Habar dan juga Ondo. Ya, Ondo udah perlahan naik terus, so strong. Dan Habar kita lihat potensi yang bisa kita lihat dan juga manfaatkan. Kira-kira di Habar di area berapa ya. Fear and Greed Index masih di level 60, belum kemana-mana. Dan overall market ya masih di situ-situ aja. Ya naik 1%, turun 1% gitu ya. Belum adanya pergerakan signifikan. Ya mengingat juga ini di hari weekend. Mungkin update Bitcoinnya mungkin akan saya update besok di hari Senin ya. Oke. Jadi tanpa basa-basi kita lihat dulu untuk Habar. Ini adalah outlook terakhir untuk Habar ya. Terakhir kali dia naik terbentuk sebuah rising wedge, dia drop yang ngetes bagian bawah nih sampai 0,067 dolar. Kemudian dia sempat nge-spike, nge-pump, yang nge-pump tinggi. Diakibatkan waktu itu kan kabar berita Habar ini digunakan BlackRock dan lain sebagainya. Ternyata kabarnya tidak seperti itulah ya. Akhirnya dia drop cukup dalam. Ya retest lagi sampai SNR sebelumnya di box hijau ya di sekitar 0,09 dolar. Kemudian dia berangsur naik, tapi naiknya pun ya kita bisa lihat di sini ya kejedot di 0,5-nya nih atau di sekitar 0,124 dolar. Ya berangsur sekarang mengalami penurunan untuk Habar. Nah, kalau kita lihat sekilas aja ya dari outlook ini masih bisa dipergunakan sebenarnya. Dari mana? Oke, ketika dia drop di sini mantul, kita bisa pantau beberapa golden ratio. Dan ketika dari menghampiri atau retest di 0,5-nya reject, kita akan visit ke box ungu ya di sekitar 0,105 dolar. Udah visit di situ, mantul lagi dan sekarang udah breakdown. Maka next target yang sangat ideal untuk Habar adalah di box hijau nih. Balik lagi, ya range berapa di box hijau ini, bro? Di 0,096 dan di bawahnya itu di 0,0894 dolar. Ya, jadi itu adalah range untuk Habar secara daily. So ya hopefully ketika memang dia koreksi dari sini ya. Di sini kan dia drop signifikan gitu ya. Naik, kemudian dia drop lagi. Sebenarnya ini sebenarnya udah breakdown teman-teman dari level sebelumnya ya. Di sini breakdown, maka dia akan menghampiri box hijau. Ya hopefully dari box hijau ini dia mendapatkan reaksi buying power kembali before dia lanjut penguatan kembali. Ya di atas 0,124 dolarnya untuk Habar. Jadi bisa di-prepare untuk area bawahnya. Ya sekarang memang cenderung lemes ya untuk Habar sekali lagi karena narasinya belum dimainkan. Mungkin di kuartal keempat ya, karena kan dia masuk ke CBDC ya. Jadi untuk Habar sekali lagi jauh-jauh lebih bersabar ya. Next potentially move yang kita akan visit ya di sekitar 0,09 dolar, sekitar area itu untuk Habar secara daily time frame. Jadi yang nanya untuk Habar gimana nasibnya, ini ya, ini adalah key levelnya untuk saat ini yang akan ditesting sekaligus penentuan apakah Habar akhirnya dia mampu. Di sini terbentuk yang namanya double bottom. Ya ini bottom pertama, and then ini bottom kedua potensialnya. Tapi kalau dia breakdown, ya maka dia akan visit atau ngejar next area bawah demand bawahnya nih di 0,0747 sampai 0,0795 dolar. Ya jadi itu yang bisa diperhatikan untuk Habar sekali lagi secara daily. Ini lah kalau misalkan kita lihat chart kosongan time frame lebih kecil 4 jam. Sebelumnya setelah dia mengalami pemantulan di sini kita bisa gunakan juga ya sebuah trendline support yang sudah terbreakdown. Ini jelas banget terbreakdown. And then trendline resistance. Ya resistannya kita bisa gunakan seperti ini juga bisa. Oke, kita aja sedikit dan ya kita bisa lihat di sini sebelumnya terbentuk sebuah chart pattern dan akhirnya ada breakdown. Nah, breakdownnya pun di sini bisa kita bilang seperti rising wedge juga bisa. Ya, yang penting adalah dia di sini masih tertekan nih. Secara time frame 4 jam tertekan di bawah EMA 21 garis warna biru. So selama dia masih tertekan maka dia akan visit di next area demandnya. Ya demandnya itu di sini teman-teman, bawah sini. Kenapa saya tandain di situ? Sebelumnya kita bisa lihat pada pergerakan terakhirnya di sini ada buying power yang impulsif. Ya kemudian reject crash di sini juga masuk zona ini langsung naik juga lumayan. Ya kalau kita ukur kenaikannya itu berapa persen? Sebentar guys. Nah ini price range ya. Dari yang kedua deh, tuh sampai 37% guys. Walaupun yang pertama ini kan ngepam nih, ngepam tinggi. Oke, reject crash nih. Dia masih mantul, tapi mantulnya tuh masih signifikan loh, 37%. Jadi ini menjadi key levelnya untuk Habar. Sekali lagi yang nanya Habar, hopefully dari area sini nanti kita pantau secara bersama-sama untuk
apakah di situ masih adanya buying power atau tidak. Dan juga kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo ya, seperti di sini, ini bahkan di 0,5 0,6 nya ini udah ke jebol teman-teman. Golden ratio bagian bawahnya ini udah kejebol. Jadi sooner or later ya dia akan visit di box warna putih ini dulu. Kalau itu jebol lagi, bablas lagi ya, kita lihat time frame 4 jam di sini ada Fibo 1,2 atau di sekitar 0,08 dolar. Jadi kalau saya markingin juga, tandain di level area ini. Nah, ya sebelumnya ini juga menjadi tahanan untuk Habar. Sebelum dia create base lagi, dites lagi, sebelum boom harganya ngepump tinggi ya. Jadi ini bisa menjadi dua area concern untuk Habar. Sekali lagi yang nanyain Habar ya, ini bisa menjadi opportunity juga ya. Dan juga area pertimbangan buat teman-teman yang nanya Habar gimana, masih lanjut turun, oke, koin lain naik, dia malah turun, ya kira-kira akan visit beberapa area tersebut. Ya bisa diperhatikan sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin ongoing atau mau mulai beli lagi Habar, kira-kira area pantauannya di sekitar berapa sih gitu ya. Jadi ya so far harus lebih bersabar nih. Ya kalau kita lihat chartnya untuk Habar secara short sampai mid termnya mungkin dia akan koreksi terlebih dulu ya. So kita akan bahas Ondo. Ondo ini keterbalikannya dari Habar. Nah ini ya guys ya untuk Ondo secara daily. Jadi terakhir saya bahas Ondo ini udah lama juga ya nggak bahas, karena ya udah naik juga, dia stay strong juga gitu ya. Ketika altcoin lain itu kena efek dari Bitcoin turun, dari Bitcoin dominance saya yang naik, Ondo itu stay strong. Ya bener-bener dijagain banget harganya, sama kayak BNB. Ya turunnya itu nggak dalam, tapi naiknya lebih tinggi. Ya Ondo lebih tinggi bahkan daripada BNB. Tapi ya let's say kita bilang BNB sama Ondo itu bener-bener kayak ada yang jagain loh teman-teman. Harganya tuh bener-bener ada yang jagain. Sorry gua lagi pilek juga teman-teman. Nah ini terakhir bahas Ondo itu 1 bulanan yang lalu nih. Ya di situ ada bahas Ondo, AAV, ENA. Tuh ya 3 altcoin ini 1 bulanan lebih lah yang lalu saya bahas ya untuk Ondo. Habar juga sudah 1 bulan juga terakhir saya bahas untuk Habar. So kita akan bahas lagi ya untuk Ondo. Ondo ya kita bisa lihat di sini. Ketika altcoin lain ya udah listing ya, kemudian dia naik bikin new all time high, kemudian dia turun seperti ini gitu kan. Mungkin teman-teman lihat seperti Manta, seperti ENA, seperti apalagi Pixel gitu ya. Kurang lebih kan seperti ini chartnya. Tapi Ondo ini berlawanan. Ya dia malah bertahap nih, pelan-pelan naik. Bahkan terakhir kali dia create new all time high ya, kita bisa lihat dia retracementnya pun sampai 0,6 0,7 nih. Reaksi di situ kemudian sideways doang ya. Ini semenjak pertengahan April, 12 April nih. Ya sampai terakhir kali itu di 14 Mei. Jadi dari April ke Mei itu ya kurang lebih 1 bulan dia cuma sideways aja guys. Bayangin altcoin lain udah naik turun atau bahkan yang lanjut turun dalam gitu ya, dia malah cuma sideways aja di sini. Anteng, bener-bener ada yang jagain harganya. Tuh. Bahkan di lowest terakhirnya kalau kita lihat seperti ini ya, pergerakan seperti ini. Bentar. Ya. Ini kan lowest terakhirnya waktu dia bikin buntut nih, tail candle. Ya. Semenjak itu nggak pernah nih, kita bisa lihat nih. Tuh, nggak pernah disentuh lagi guys. Seberapa kuat strongnya Ondo, kita bisa lihat ini benar-benar kuat banget ini koin ya. Secara pergerakan juga daily-nya ini strong banget. Ya, even kalau misalkan saya tandain juga, ya, tuh ya. Dia cuma nyentuh waktu closing dan opening sebelumnya nih pada 23 Maret, 24 Maret, kemudian pada closing di 12 Maret dan opening di 13 Maret. Ya, at least dites lagi di tanggal 19 April, 30 April, cuman tes waktu opening dan closing di candle-candle bulan sebelumnya ini yang tadi saya sebutkan tanggalnya. Tapi nggak sampai ke area bawah sini, nggak teman-teman. Cuman di situ aja, sebatas itu aja, kemudian mantul lagi. Ya, drop lagi mantul lagi. Ya, drop tapi nggak sampai bawah, kemudian udah lanjut terhilir lagi. Jadi memang untuk Ondo ini special case ya, bisa dibilang special case, adalah altcoin yang benar-benar strong banget. Dan di sini sebenarnya terbentuk juga, kita bisa hubungkan juga sebuah trend line. Nah, jadi seperti triangle pattern teman-teman ya untuk Ondo, dan akhirnya mampu break. Ya, prosesnya itu dia break, retest, ya, lanjut naik lagi. Ini benar-benar cakep banget untuk Ondo. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Ondo kira-kira bisa naik sampai berapa next area target? Ya, tapi bukan suruh kalian FOMO, karena Ondo ini juga udah naik
lumayan kenceng. Ya bukan berarti dia tidak bisa naik lagi, ya masih bisa. Tapi mungkin ketika harganya udah naik atau apalagi di pucuk seperti ini, kita kan nggak tahu apakah dia akan koreksi dulu atau apakah dia masih lanjut naik baru koreksi dan lain sebagainya. Mungkin kalian bisa cari opportunity di altcoin lain yang belum naik setinggi Ondo ya. Kita lihat pada pergerakan sebelumnya aja. Waktu dia udah break and retest, ya di sini kita ambil aja dari swing high ke swing low-nya. Yes, maka dia sampai nih ngetes di 2,4 retracement atau Fibo 2,4. Tuh. Ya di sekitar 1,2715 dolar. Akhirnya dia retracement lagi sebelum dia lanjut naik. Ya. Oke, berarti sampai 2,4 retracement. Kita lihat lagi, teman-teman. Ya, ini juga sama dari swing high terakhir ke swing low terakhir. Nah, dia sekarang ini masih ketahan di 1,2 sampai 1,6 Fibo. Maka target maksimal kalau kita lihat dari pergerakan sebelumnya, dia akan coba visit nanti di 2,4-nya kembali. Itu di sekitar 1,6487 dolar. Ya. Jadi bisa sekali diperhatikan kalau memang sebelumnya seperti ini pengulangan gitu ya, dia naik, koreksi, ya naik, koreksi, bisa aja dia masih naik, baru nanti koreksi lagi, ngetes lagi ke create base sebelum dia lanjut naik. Ya, jadi sekali lagi untuk Ondo mungkin ini menjadi next target di sekitar 1,64 1,65 dolar yang nanyain untuk next target. Ya, jadi ini menjadi next potentially target untuk up dari Ondo secara daily, tapi bukan suruh kalian FOMO. Ya, oh dia bisa naik, oke kita beli aja sekarang nanti jual di atas, nggak begitu juga konsepnya teman-teman. Jadi ini prepare untuk lebih safe ketika memang teman-teman sudah beli di area bawah. Ya waktu dia sideways seperti ini atau mungkin waktu dia break and retest, mungkin teman-teman ada yang beli di sini. Ya, jadi ini adalah another view mungkin buat teman-teman yang sudah beli di bawah atau waktu breakout dan retest. Bukan seperti sekarang udah dibeli di pucuk, oke dia masih bisa naik, beli di pucuk. Akhirnya nanti ketika memang tidak sesuai plan, ya dia akhirnya koreksi dulu. Let's say untuk Ondo, oke akhirnya dia reject seperti ini, koreksi dulu gitu ya. Koreksi dulu before dia lanjut naik lagi. Ya, yang beli di atas di sini ya udah nyangkut teman-teman. Alhasil apa, dia nge-floating berapa persen sebentar. Kita coba lihat nih. Dari sini lah misalkan dipaksa beli gitu ya. Dia floating. Oke, floating 30, 40%. Udah panik, udah pusing dan lain sebagainya. Katanya Ondo bagus, mana katanya Ondo koin ABCDE gitu ya. Malah turun. Oke, gue udah floating nih 30%, 40%, panik. Ya, kalian cut loss akhirnya dia rebound lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi memang bukanlah dipaksain untuk beli sekarang, tapi ini menjadi next area target mungkin buat teman-teman yang sudah beli, balik lagi yang sudah beli di bagian bawah, mau cicil jual gitu ya, sudah beli di bagian bawah atau bahkan beli di bawah-bawah lagi. Ya, di sekitar di bawah 0,44 dolar gitu ya, belinya di bawah. Mau cicil jual nih, kira-kira next area target bisa berapa? Nah, itu kurang lebih disampaikan untuk yang seperti itu, bukannya untuk kalian FOMO, paksa beli di pucuk dan akhirnya nggak, untuk risk and rewardnya itu tidak ideal gitu ya, tidak terlalu bagus. Mendingan kalian balik lagi seperti saran saya di awal, cari altcoin lain yang belum terbang. Contoh apa? Contoh Habar nih. Ya, kalian nggak harus beli di pucuk gitu ya. Kalau memang sudah ketinggalan dalam tanda kutip di Ondo, ya kemarin-kemarin nggak beli, naik. Ya, retracement di sini nggak berani beli lagi, udah makin naik. Ya jangan dipaksain, akhirnya nanti kalian sangkut. Ya kurang lebih seperti itu untuk Ondo. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk next area target, dan ketika memang nanti adanya pelemahan momentum, mungkin dia akan visit lagi ke EMA 21 nih, mungkin di sekitar 1,1 dolarnya. Ya sekali lagi itu untuk Ondo, yang nanya Ondo. Hopefully bisa terbantu ya dengan adanya analisa ini Ondo dan juga Habar. Berikut juga kita lihat secara time frame 4 jamnya untuk si Ondo. Ya sebenarnya ini memang sudah di break ya, sama si Ondo ini udah di break. Kita bisa lihat sekali lagi. Oke ya, seperti ini udah di break sama Ondo, dan ya ini closingnya bikin tail candle cukup panjang ke atas gitu. Jadi kalau let's say dia koreksi terlebih dulu, ini time frame 4 jam gitu ya. Oke, dia reject, kemudian dia retracement dulu, mungkin akan visit seperti ini. Ya. Kita bisa gunakan juga bantuan kakek Fibo dari swing low ke swing high terakhir, dan ya di sini ya memang di 0,5 sampai 0,6 itu adalah next area, sebelumnya menjadi area resisten nih. Tuh. Resisten and support. Kita bisa lihat area itu. Jadi kalau misalkan dia koreksi terlebih dulu, ya ini mungkin bisa menjadi area pantauan. Ya di level berapa, Bro? Di sekitar 1,23 sampai 1,295 dolar. Ya untuk time frame secara time frame 4 jam. Nah, area itu jebol ya, kita bisa next area target, kita bisa pantau untuk area demand-nya. Demand lebih bawah ya, di sekitar 1,084 sampai 1,123 dolar untuk si Ondo. Secara time frame yang lebih detail. Ya jadi sekali lagi bukannya dipaksain untuk beli, balik lagi ya. Buat kalian itu tidak salah paham, apalagi newbie yang masih baru join. Wah, Ondo katanya masih bisa naik, beli.
ini udah dipucuk bro gitu, jangan dipaksain. Kita lihat mungkin di lower time frame-nya apakah waktu dia retest ini kuat gitu ya, bisa dimanfaatkan. Kalau retestnya kuat, tapi kalau jebol ya mungkin bisa diperhatikan beberapa next area target bagian bawahnya gitu ya. Paling itu untuk Ondo dan juga Habar ya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, selamat profit.